Assalamualaikum Sobat Wiseman. Saat ini sudah resmi Indonesia dikenakan tarif tambahan masuk ke Amerika. Jumlahnya bukan main, 34%. Presiden Prabowo mencoba untuk melakukan negosiasi agar tarif itu bisa berkurang. Karena sampai saat ini ekonomi Indonesia masih sangat tergantung kepada Amerika Serikat. Untuk bisa memenangkan negosiasi tersebut, perlu dulu memahami pikiran seorang Donald Trump. Dari jejak publiknya bukan hal yang sederhana, tapi bisa kita coba narasikan berdasarkan pola perilaku, keputusan, dan ucapannya selama ini. Dari jejak rekamnya, Donald Trump tampaknya memiliki pola pikir yang sangat transaksional. Baginya, hubungan keputusan dan loyalitas cenderung dihitung berdasarkan manfaat langsung dan keuntungan personal yang bisa didapat. Ia melihat dunia sebagai suatu arena kompetisi. Siapa kuat, dia yang menang. Trump juga menunjukkan kecenderungan self-branding yang ekstrim. Hampir semua keputusan atau pernyataan publiknya, baik saat menjadi pengusaha maupun Presiden Amerika Serikat, selalu terkait dengan citra dirinya. Trump yang sukses, kuat, dan menang atas lawan-lawannya. Ia gemar memainkan dikotomi. Kita melawan mereka, baik dalam politik domestik maupun internasional. Dalam retorikanya, Trump selalu menggunakan kalimat-kalimat sederhana, kalimat langsung, emosional, dan repetitif. Ciri khas komunikasi persuasif populis. Dia lebih memprioritaskan resonansi emosional ketimbang akurasi fakta. Ini bukan hanya ketidaktahuan, tapi strategi untuk memancing respon massa, membentuk loyalitas emosional, dan membangun narasi dirinya sebagai sosok anti-sistem yang membela rakyat. Trump juga punya ciri pola pikir tidak konvensional terhadap norma politik. Ia sering mengabaikan etika politik yang umum dianut para pemimpin Amerika Serikat sebelumnya. Memilih pendekatan pragmatis, oportunistik, misalnya dalam kebijakan luar negeri seperti pertemuannya dengan Kim Jong-un atau tarik ulur soal NATO dan China. Semuanya lebih bernuansa bisnis dan perhitungan untung rugi instan ketimbang ideologi jangka panjang. Di sisi lain, Trump tampak memiliki ketahanan mental yang tinggi terhadap kritik. Tapi bukan berarti dia tidak peduli. Ia justru menggunakan kritik untuk menguatkan posisinya di hadapan pendukungnya, memainkan narasi bahwa dirinya diserang oleh elit, sehingga memperkuat identitas sebagai outsider yang melawan sistem. Kalau Indonesia harus bernegosiasi dengan Amerika Serikat, terutama soal kenaikan tarif, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil berdasarkan pola perilaku dan cara berpikir Trump. Saya mencoba menyusun strateginya seperti ini. Trump senang dalam setiap hubungan itu ada timbal balik yang jelas. Jadi Indonesia perlu datang dengan penawaran konkret yang bisa langsung diterjemahkan sebagai keuntungan buat Amerika Serikat. Misalnya, buka peluang investasi langsung untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia dengan benefit yang bisa langsung dihitung secara bisnis. Atau komitmen pembelian produk Amerika Serikat, misalnya pesawat, pertanian, atau energi tertentu yang bisa dipamerkan Trump sebagai kemenangan ekonomi untuk Amerika Serikat. Jadi kuncinya, jangan datang hanya untuk minta pengurangan tarif, tapi bawa sesuatu yang bisa dia jual sebagai deal yang bagus buat Amerika Serikat. Yang kedua, framing sebagai win-win yang menguntungkan Amerika Serikat. Trump sangat sensitif terhadap citra dirinya sebagai pemenang. Maka negosiasi harus didesain supaya hasil akhirnya bisa dipromosikan sebagai keberhasilan Trump. Misalnya, kerjasama strategis di Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China atau Tiongkok,
Ini bisa dipoles jadi poin kuat bahwa Trump tetap menjaga dominasi Amerika Serikat di kawasan. Kemudian penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat melalui proyek joint venture, investasi teknologi atau impor komoditas yang menguntungkan petani atau industri Amerika Serikat. Jadi bukan cuma soal tarifnya, tapi narasi keberhasilan untuk Amerika Serikatnya yang harus disiapkan. Yang ketiga, bangun personal chemistry. Trump sangat dipengaruhi hubungan personal dan kesan siapa yang hormat sama dia. Tokoh-tokoh seperti Shinzo Abe misalnya dari Jepang dan Narendra Modi dari India cukup sukses karena membangun relasi personal yang hangat dan respect. Indonesia bisa mengirimkan utusan khusus atau figur yang bisa diterima secara personal oleh Trump, apalagi hubungan baiknya dengan Prabowo. Kemudian memberi gestur simbolik seperti penghargaan bisnis, proyek yang pakai nama-nama Amerika Serikat atau kerjasama personal yang bisa disentuh langsung oleh keluarga atau bisnis Trump. Yang keempat, tegas tapi tidak konfrontatif. Trump menghormati pihak yang tegas memperjuangkan kepentingannya, tapi tetap bisa bermain cantik dalam negosiasi. Jangan terlalu mengiba atau pasif, tapi bawa argumen bisnis yang rasional dengan sikap bahwa Indonesia juga penting secara strategis dan ekonomi. Contohnya, misalnya tunjukkan potensi kerugian Amerika Serikat jika tarif terlalu tinggi. Misalnya Amerika Serikat bisa kehilangan pasar strategis untuk produk mereka atau peluang investasi di kawasan yang sangat berkembang. Berikan juga opsi alternatif yang saling menguntungkan, bukan hanya sekedar minta keringanan. Kesimpulannya, negosiasi dengan Trump harus bersifat transaksional, penuh hitung-hitungan untung rugi jangka pendek, dengan framing yang bisa membuatnya terlihat menang di hadapan publik Amerika Serikat. Kalau Indonesia bisa datang dengan paket yang memberi keuntungan nyata untuk Amerika Serikat dan juga memperkuat posisi personal Trump, maka memberi peluang politik atau bisnis untuknya, maka peluang berhasilnya negosiasi akan jauh lebih besar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.